Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 5 April 2020 ini kita mengawali Pekan Suci dengan Minggu Palem. Seperti biasa kita merayakan Pekan Suci dengan diawali dengan Minggu Palem. Saat dimana kita bersama-sama mengawali masa suci ini, sungguh-sungguh saya katakan masa suci ini, supaya kita sadar bahwa di waktu seminggu ini, dalam Pekan Suci ini, Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, itu saat suci di mana rahmat Allah, di mana Roh Kudus mau datang kepada kita, mau membarui hidup kita, memperbaiki diri kita dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin di saat-saat pada Minggu Pekan Suci ini. Lebih daripada yang lain, mungkin kita harus memberi waktu yang cukup untuk kita sendiri supaya kita mampu dapat merasakan, mengalami karya Tuhan dalam diri kita. Mengapa saya katakan karya Tuhan dalam diri kita? Karena kita melihat, mengalami, merasakan Tuhan bertindak untuk menghancurkan sumber segala ketidakbahagiaan dalam diri kita. Ketidaktentraman, senangan dalam diri kita, ada ketidakdamaian dalam diri kita, kekacauan, kegelisahan, ketakutan, dan segala macam derita yang kita alami itu bersumber dari sesuatu yang mau diajar oleh Yesus, diajar oleh Tuhan. Itu dosa. Maka itu dalam Pekan Suci ini ada baiknya kita menetapkan hati kita, ya, terutama dengan coronavirus. Kita banyak waktu di rumah, kita banyak waktu di tempat, ya, tidak bekerja, tapi bekerja di rumah, tapi mempunyai waktu yang banyak untuk bergaul, untuk berdialog, untuk membuka kitab suci. Maka saudaraku yang terkasih, sangat baiklah pada kesempatan yang indah ini kita masuk dalam diri kita. Terlebih dengan adanya coronavirus ini, kita masuk di dalam diri kita, kita buka kitab suci, ya. Kita baca satu persatu dengan pelan, dengan sengaja, dengan penuh kesantaian, penuh kedamaian, ketenangan. Kita baca, kita masuki apa yang sebetulnya Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sebetulnya sudah ada dalam diri kita, di seluruh pengalaman, pemahaman kita tentang hidup rohani. Kita tahu itu, kita mengerti itu, ya. Tetapi baiklah juga kita mengulang lagi. Baiklah pula kita juga merasakan lagi, ya. Mendalami lagi misteri yang tak pernah selesai, tak pernah dapat kita selesaikan dengan 1-2 hari atau seminggu atau 2 minggu, ya. Kita diajak untuk masuk dalam misteri keselamatan Allah. Ini yang penting, saudaraku. Masuk dalam misteri keselamatan Allah. Bukan hanya diriku, tapi masuk dalam misteri keselamatan Allah. Kalau kita masuk dalam misteri keselamatan Allah, itu akan menunjukkan kepada kita diri kita sendiri, kekurangan, keterbatasan kita, kerapuan kita. Tetapi jangan lihat diri kita pertama-tama. Kita akan gak melihat apa-apa, tapi melihat Tuhan, melihat karya bagaimana Tuhan bekerja. Itu penting. Karya bagaimana Tuhan bekerja, ya. Pertobatan itu bukanlah bahwa pertama-tama diri saya, tetapi pertama-tama adalah saya masuk ke dalam hati Allah, ke dalam cara Allah bertindak, ya, cara Allah melakukan suatu karya yang besar bagi kita manusia. Karena itu saudaraku yang terkasih, di awal masa Pekan Suci ini, di awal Pekan Suci ini, masa yang sangat suci ini, baiklah, lebih daripada yang lain, semacam retret singkat dalam diri kita seminggu ini. Untuk tidak banyak melakukan hal-hal lain, untuk lebih banyak duduk, banyak diam, mungkin berdialog dengan Tuhan, untuk bertanya kepada Tuhan, apa bagianku yang bisa kulakukan dalam mengatasi coronavirus ini? Apa kesalahanku? Apa kekuranganku? Apa bagianku? Saya tidak bisa melakukan yang besar-besar, tapi bagaimana kita bisa berdoa, mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan anak-anak, orang tua, teman-teman yang meninggal, teman-teman kita yang bekerja di garda depan, beberapa dokter sudah meninggal dan segala macam. Kita doakan di mana bangsa kita, negara kita, dan negara-negara lain, di Italia, di Amerika, di tempat-tempat lain di mana Tuhan sungguh menggoncangkan hati mereka, sehingga mereka mungkin mudah-mudahan dipanggil Tuhan untuk lebih dekat dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali dengan Minggu Palem ini dengan memasuki
peristiwa Yesus masuk Yerusalem. Yerusalem adalah simbol dari Yerusalem surgawi, ya. Ya, tetapi Yesus harus masuk di sana dan masuk di sana dengan elulukan sebagai raja. Yesus Hosana, Hosana putra Daud, Hosana raja. Tetapi mungkin ini hanya sekedar simbolisme, hanya sekedar spontanitas orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Maka tetapi itu pun meskipun hanya spontanitas, tapi itu menandakan sesuatu yang nyata, real. Kemudian Yesus adalah raja. Dalam bacaan kedua hari ini sangat bagus dan sangat indah. Surat Paulus kepada umat di Filipi bab 5 ayat 2 sampai dengan 11, ya. Sungguh luar biasa, bacaan yang sangat indah, yang sangat mengagumkan, yang sangat menunjukkan kepada kita misteri tentang, bukan bab 5, bab 2 ayat 6 sampai 11. Ya, bab 2 ayat 6 sampai 11 kita baca ulang. Kita rasakan, kita masuki salah satu, bukan salah satu, tapi inti dari karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Allah menjadi manusia, Allah mau bersimpati dengan manusia, Allah yang peduli dengan manusia, dengan menjadi manusia meskipun dia tidak berdosa dan lepas dari dosa. Lalu dia mati, menderita, dikubur, lalu bangkit lagi. Ini misteri keselamatan. Ini misteri anamnesa yang kita nyanyikan setiap kali kita merayakan misa. Mari saudara, masukilah seperti Paulus bisa memasuki inti dari keselamatan itu. Kita pun dimasuki, merasakan, baca ulang bagian ini. Anda akan merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi saya harap baca ulang. Anda punya ruang, Anda bacaan-bacaan itu baca ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dengarkan batin, Anda akan merasakannya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang sakit, terutama teman-teman kita yang ada di garda depan, para dokter, perawat, bidan, dan semua saja yang bekerja untuk menyelamatkan coronavirus, menyelamatkan orang yang menderita karena virus, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, dilindungi oleh kuasa Allah Maha Kuasa, oleh malaikat-malaikat agung, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.